Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen biaya. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Capital Budgeting Decision Roller atau aturan keputusan penganggaran modal, di mana aturan keputusan penganggaran modal itu ada 7. Yang pertama adalah payback, yang kedua adalah discounted payback, yang ketiga adalah accounting rate of return atau ARR, kemudian yang keempat adalah net present value atau NPV, kemudian yang kelima adalah Internet Rate of Return atau IRR, dan yang keenam ada Modified Internal Rate of Return atau MIRR, dan yang terakhir adalah Profitability Index. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya yang pertama untuk memaparkan mengenai aturan pertama keputusan penganggaran modal. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang payback atau dapat juga disebut sebagai payback period. Nah, payback period dapat diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari satu proyek yang telah direncanakan. Metode analisis payback period bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break even point atau jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus kas keluar. Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Dari hasil analisis payback period ini nantinya alternatif yang akan dipilih adalah alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Period juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit. Yang kedua yaitu mudah dan sederhana, bisa dihitung untuk menentukan lamanya waktu pengambilan dana investasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pertimbangan risiko, karena semakin pendek payback periodnya maka semakin pendek pula risiko kerugiannya. Adapun kelemahan payback period yang pertama yaitu mengabaikan penerimaan investasi atau profit yang diperoleh sesudah payback periode tercapai. Yang kedua yaitu mengabaikan time value of money atau nilai waktu uang. Dan yang ketiga yaitu tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan, dan yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam payback periode antara lain yang pertama yaitu berapa lama harus membiayai proyek, dan yang kedua yaitu kapan manfaat akan diperoleh. Kemudian materi yang sempat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdal Manade MS NIM 19 Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskon payback. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung menjelaskan apa itu diskon payback. Diskon payback adalah salah satu rumus payback period yang berfungsi untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang, atau bisa disebut dengan metode yang mempertimbangkan time value of money. Diskon payback hampir sama dengan payback period, namun dalam perhitungannya memperhitungkan cost of capital sebagai diskon, sehingga diskon payback adalah lama periode dalam tahun yang diharapkan untuk mendapatkan kembali biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk suatu proyek dari diskon net cash flows.
Diskon payback adalah revisi dari payback period yang tidak mempertimbangkan cost of capital. Diskon payback juga masih kurang baik digunakan sebagai faktor penentu karena mengabaikan semua arus kas setelah periode pengembalian. Goldthorpe menyatakan bahwa kelemahan dari diskon payback adalah ia memberikan sedikit informasi yang bermanfaat. Selain itu, kelemahan dari diskon payback adalah tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan, tidak mempertimbangkan cash flow yang keluar atau masuk setelah payback period, juga tidak memberikan informasi mengenai return suatu proyek dalam presentasi. Dalam situasi ini, sangat penting bagi seseorang untuk menimbang biaya dan manfaat dari dua proposal dan metode diskon payback. Tidak bisa memberikan jawaban mana alternatif yang dapat memaksimalkan kekayaan perusahaan. Adapun metode diskon payback hampir sama dengan payback period. Hanya saja, pada metode ini seluruh kas yang diterima perlu dikonversi terlebih dahulu ke nilai sekarang atau present value. Aturannya sendiri masih sama dengan payback period, yaitu diskon payback berada di antara arus kas kumulatif negatif dan arus kas kumulatif positif. Waktu yang diperlukan pada waktu diskon payback lebih lama dibandingkan dengan payback period. Secara logika, ini merupakan hal yang sangat wajar karena pada metode diskon payback seluruh arus kas masuk di diskon ke nilai sekarang. Adapun metode lain, diskon payback yang dihitung bukan hanya pengembalian atas nilai investasi awal, tetapi juga bunga yang harus dibayar atas pinjaman yang digunakan untuk mendanai investasi tersebut. Lalu perbedaan utama antara payback period dan diskon payback yaitu bahwa periode pengembalian mengacu pada lamanya waktu yang diperlukan untuk memulihkan biaya investasi. Sedangkan diskon waktu pengembalian menghitung lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan biaya investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Diskon payback menghitung lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya investasi dengan mengambil nilai waktu uang ke dalam akun dan menyumbang pengaruh nilai waktu uang dan kurang akurat menggunakan arus kas yang didiskon. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasria Wulandari. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu Accounting Rate of Return atau sering disingkat dengan ARR adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Dengan kata lain, IRR ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Dengan perhitungan Accounting Rate of Return atau ARR ini, investor dapat menganalisis risiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apakah penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat risiko yang akan terjadi. Rumus ARR, Accounting Rate of Return atau tingkat pengembalian akuntansi ini dihitung dengan membagi pendapatan dari investasi dengan biaya investasi. Pada umumnya, kedua angka ini adalah angka tahunan atau rata-rata angka tahunan. Namun, kita juga dapat menggunakan angka mingguan ataupun angka bulanan tergantung pada kebutuhan kita. Hasil dari perhitungan ARR ini biasanya ditampilkan di dalam bentuk persentase. Rumusnya diantaranya sebagai berikut.
ARR sama dengan pendapatan bersih dari investasi dibagi biaya investasi. Atau rumus lainnya, ARR sama dengan rata-rata pendapatan bersih dari investasi dibagi rata-rata biaya investasi. Misalnya, perhitungan ARR yaitu PT Ahigat mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta rupiah. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta rupiah per tahun dengan usia ekonomis yaitu 10 tahun tanpa nilai reset. Berapakah accounting rate of return-nya? Penyelesaiannya diketahui biaya investasi adalah 500 juta rupiah. Usia ekonomisnya yaitu 10 tahun. Cash inflow per tahunnya adalah 100 juta. Depresiasi per tahun 50 juta rupiah dengan uang sebesar 500 juta dalam jangka waktu 10 tahun. Penyelesaiannya yaitu ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi dengan biaya investasi. ARR sama dengan 100 juta dikurang 50 juta dibagi 500 juta. Hasilnya 50 juta dibagi 500 juta. Jadi hasil akhirnya 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return-nya pada proyek tersebut adalah 10%. Hasil dari penilaian ARR atau accounting rate of return. Perusahaan atau investor dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan sebesar persen tersebut. Pada umumnya, pengusaha atau investor dapat membandingkan faktor bunga yang berlaku untuk mengambil keputusan tersebut. Bila dianggap menguntungkan, maka investasi pada proyek yang bersangkutan akan dilanjutkan. Namun, apabila merugikan, maka rencana investasi tersebut akan dibatalkan. Selain itu, pengusaha atau investor juga dapat membandingkan 2 atau lebih proyek dan menilai proyek mana yang paling menguntungkan, sehingga dapat memberikan masukan untuk pemilihan proyek. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai IRR-nya, semakin tinggi pula pengembaliannya atau semakin menguntungkan untuk investornya. Hubungan dengan manajemen biaya adalah accounting rate of return sebagai salah satu metode yang digunakan dalam investasi. Jadi, pengusaha atau investor bisa mengetahui apakah proyek tersebut bisa dilanjutkan untuk investasi atau dibatalkan dengan berbagai pertimbangan. Itulah materi yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Novianti. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aturan keputusan penganggaran modal selanjutnya, yaitu NPV atau Net Present Value. Apa sih itu NPV? NPV adalah selisih antara pengeluaran di masa kini dengan pemasukan di masa yang akan datang. Artinya NPV ini adalah sebuah perkiraan apakah dengan menjalankan suatu bisnis, proyek ataupun investasi akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang atau bahkan hanya memberikan kerugian. Jadi NPV ini dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang, sehingga keputusan yang diambil tersebut tidak merugikan perusahaan. NPV ini juga dapat dikatakan sebagai time of money dan tidak bisa terlepas dari time of money karena seperti diibaratkan uang dengan nominal yang sama di masa kini akan memiliki nilai yang berbeda di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus NPV, di mana rumus NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah R tutup kurung ditambah C2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2
kemudian ditambah si 3 dibagi 1 ditambah R pangkat 3, begitu seterusnya sesuai dengan jumlah tahun atau periode yang dianggarkan, kemudian dikurang dengan C0. Siti adalah arus kas per tahun dalam periode waktu T, sedangkan C0 adalah nilai investasi pada tahun ke-0, kemudian sementara R adalah suku bunga dalam persen. Seperti contohnya sebagai berikut. Suatu perusahaan untuk meningkatkan jumlah produksinya, perusahaan tersebut membeli sebuah mesin dengan harga 200 juta dengan estimasi penganggaran dengan estimasi arus kas 75 juta per tahun dengan suku bunga 15% atau 0,15. Dari hasil yang diperoleh, perusahaan tersebut mengalami keuntungan dilihat dari ketika dimasukkan ke dalam rumus NPV, hasilnya itu adalah 51,39 yang hasilnya itu positif. Artinya ketika perusahaan tersebut membeli mesin tersebut, maka 5 tahun yang akan datang perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 51,39. Kemudian contoh soal selanjutnya. Pengusaha N memiliki uang sebesar 150 juta yang hendak didepositokan selama 12 bulan dengan bunga 7,5% per tahun dan diskon rate sebesar 3%. Setelah dimasukkan ke rumus NPV sama dengan C0 ditambah C1 dibagi 1 ditambah R, hasilnya itu adalah minus 7.300.885 rupiah, yang artinya ketika perusahaan tersebut mendepositokan uangnya, maka perusahaan tersebut akan memperoleh kerugian dilihat dari hasil NPV-nya itu minus. Jadi perusahaan tersebut akan mendapatkan atau memperoleh kerugian sebesar 7.300.885 rupiah. Kemudian apa sih hubungan antara manajemen biaya dengan net present value atau NPV? Jadi manajemen biaya itu artinya adalah pengaturan biaya-biaya di dalam suatu perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan NPV, maka manajer dapat dengan mudah mengambil keputusan, baik itu keputusan pembiayaan proyek, bisnis ataupun investasi yang dijalankan. Karena dengan adanya NPV ini, manajer dapat mengetahui apabila mengambil suatu keputusan bisnis, proyek, dan investasi, manajer dapat mengetahui apakah memperoleh keuntungan di masa yang akan datang ataupun sebaliknya malah memperoleh kerugian. Dengan menerapkan rumus NPV sebelum mengambil keputusan. Kemudian dalam penerapan NPV ini, manajer dapat melakukan sebuah perkiraan atau mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika mengambil investasi ini, maka 5 tahun ke depan akan memperoleh keuntungan, ataupun ketika menjalankan proyek ini ataupun bisnis ini beberapa tahun ke depan akan memperoleh keuntungan. Jadi manajer itu tidak akan dengan mudah menentukan investasi, bisnis maupun proyek yang dijalankan sehingga memperoleh keuntungan dan dijauhkan dari manajemen risiko dari investasi, proyek maupun bisnis yang dijalankan, sehingga biaya yang ada dalam suatu perusahaan itu dapat diatur atau dikendalikan dengan sebaik-baiknya, sehingga jauh dari kata kerugian, karena adanya perkiraan mengenai untung atau rugi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Keuntungan penerapan NPV dalam suatu perusahaan. Jadi penerapan NPV dalam suatu perusahaan itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, suatu perusahaan dapat mengetahui selisih antara arus kas yang keluar dengan arus kas yang masuk di masa yang akan datang. Kemudian dalam NPV ini lebih mempertimbangkan time of money atau waktu adalah uang, di mana uang dengan nominal yang sama akan memiliki nilai yang berbeda di masa yang akan datang. Kemudian lebih memudahkan manajer dalam mengambil keputusan karena ada perkiraan akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, sehingga manajer dapat
mengambil keputusan apakah melakukan bisnis tersebut atau melakukan proyek tersebut, menjalankan suatu proyek atau melakukan suatu investasi. Dan yang terakhir, dijauhkan dari resiko-resiko kerugian karena setelah mengetahui bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kerugian, maka seorang manajer tidak akan menjalankan kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan bacaan materi Internal Rate of Return yang disingkat sebagai IRR. IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi, suatu proyek atau investasi yang dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengambilan apabila melakukan investasi di tempat lain. Nah, selanjutnya cara perhitungan IRR-nya itu merupakan suku bunga yang akan menyamakan jumlah nilai sekaran dari penerimaan yang diharapkan dan diterima dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran investasi. Besar nilainya itu sekarang dihitung dengan menggunakan pendekatan sebagai NPF, yang dimana NPF itu sebagai untuk mempermudah perhitungan IRR, yaitu dengan mencoba suku bunga yang diperkirakan akan memberikan nilai NPF positif, misalnya 10%, yang akan memberikan nilai NPF sebesar 382, dan dilanjutkan dengan perhitungan NPF yang negatif, misalnya pada 20% akan memberikan NPF sebesar minus 429 dengan menggunakan rumus sebagai IRR bunga rendah tambah NPFP pada bunga rendah dibagi NPFP pada bunga rendah dikurang NPFP pada bunga tinggi. Adapun penggunaan IRR itu digunakan dalam menentukan apakah investasi dilaksanakan atau tidak. Hal itu untuk biasanya sedang digunakan acuan bahwa investasi yang dilakukan harus lebih tinggi dari minimum, di mana minimumnya itu yang dimaksud acceptable rate of return. Acceptable rate of return itu adalah laju pengembalian minimum dari suatu investasi yang berani dilakukan oleh seorang investor. Nah, adapun suku bunga dari NPF itu, NPF merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan nilai sama dengan kata lain bisa dikatakan perkiraan pada masanya itu akan diadakan atau didiskon pada saat ini. Untuk menghitung nilai NPF diperlukan data tentang perkiraan biaya referensi atau biaya investasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat dari proyek yang direncanakan. Sekian materi yang saya bawakan, yaitu IRR atau Return of Rating. Apabila ada yang kurang, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Modified Internal Rate of Growth. Modified Internal Rate of Growth atau MIRR adalah ukuran finansial dari daya tarik investasi. Ini digunakan untuk penganggaran modal untuk menentukan peringkat investasi alternatif dengan ukuran yang sama. Sesuai dengan namanya,
MIRR adalah modifikasi dari Internal Rate of Growth IRR dan dengan demikian bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah dengan IRR. Adapun masalah dengan IRR, meskipun ada beberapa masalah dengan IRR, MIRR menyelesaikan dua di antaranya. Pertama, IRR terkadang disalahgunakan dengan asumsi bahwa arus kas positif interim diinvestasikan kembali di tempat lain dalam proyek yang berbeda dengan tingkat pengembalian yang sama yang ditawarkan oleh proyek yang menghasilkannya. Ini biasanya merupakan skenario yang tidak realistis, dan situasi yang lebih mungkin adalah bahwa dana akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang lebih dekat dengan biaya modal perusahaan. Oleh karena itu, IRR sering memberikan gambaran yang terlalu optimis tentang proyek-proyek yang diteliti. Umumnya, untuk membandingkan proyek secara lebih adil, biaya modal rata-rata tertimbang harus digunakan untuk menginvestasikan kembali arus kas interim. Kedua, lebih dari satu IRR dapat ditemukan untuk proyek dengan arus kas positif dan negatif bergantian yang menyebabkan kebingungan dan ambiguitas. MIRR hanya menemukan satu nilai. Adapun rumus IMIRR adalah IMIRR sama dengan akar pangkat N dari FV dalam kurung arus kas positif, tingkat reinvestasi per negatif PV dalam kurung arus kas negatif, tingkat keuangan kurang 1, di mana N adalah jumlah periode yang sama pada akhir arus kas terjadi atau bukan jumlah arus kas, sedangkan PV adalah nilai sekarang pada awal periode pertama. FV adalah nilai masa depan atau pada akhir periode terakhir. Rumus tersebut menunjukkan jumlah arus kas negatif setelah mendiskontokannya ke waktu nol menggunakan biaya modal eksternal, menjumlahkan arus kas positif termasuk hasil reinvestasi pada tingkat reinvestasi eksternal ke periode akhir, dan kemudian menghitung tingkat pengembaliannya akan menyebabkan besarnya arus kas negatif yang diskontokan pada waktu nol menjadi ekuivalen dengan nilai arus kas positif di masa depan pada periode waktu terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan materi terkait Profitability Index. Profitability Index ini adalah metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index ini adalah harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI-nya maka investasi semakin layak. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan PF per I. PF itu present value atau nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih atau disebut juga arus kas, dan I adalah investasi. Kelayakan investasi ini menurut standar analisa adalah jika PI lebih besar dari 1 maka investasi tersebut layak dijalankan. Namun jika P1 maksud saya PI itu kurang dari 1 maka investasi tidak layak dijalankan. Adapun kelebihan dari Profitability Index yaitu memberikan presentasi future cash flow dengan cash initial, sudah mempertimbangkan cost of capital, sudah mempertimbangkan time value of money, dan mempertimbangkan semua cash flow. Adapun kekurangannya itu tidak memberikan informasi mengenai
return suatu proyek tidak memberikan informasi mengenai proyek risk dan susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu proyek memberikan value kepada perusahaan. Adapun keterkaitan antara profitability index ini dalam proses pengambilan biaya adalah untuk memberikan gambaran tentang indikator kelayakan dalam sebuah rencana investasi. Dengan kata lain, profitability index ini digunakan untuk melihat apakah sebuah proyek layak untuk kita jalankan atau tidak. Penilaiannya dengan indikator terhadap sebuah investasi sifatnya wajib untuk dilakukan karena pasti tujuan sebuah investasi adalah mendapatkan keuntungan yang besar. Jika tidak dipelajari terlebih dahulu, tidak tertutup kemungkinan sebuah investasi justru akan mengakibatkan kerugian yang mau tidak mau harus ditanggung oleh kita. Adapun contoh dari metode profitability index ini ialah seorang investor pemula menganalisa suatu perusahaan yang nilai kas neto dalam 1 tahun yaitu 85 juta. Kemudian dari nilai kas untuk kebutuhan investasi sebesar 55.700.000 rupiah, maka perusahaan tersebut layak atau tidak menggunakan metode profitability index. Adapun rumusnya itu PI sama dengan PF per I. PF-nya itu 85 juta per investasi itu 55.700.000 sama dengan 1,535. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut layak karena nilai profitability index-nya lebih dari 1. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan capital budgeting decision roller atau aturan keputusan penganggaran modal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.